Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV senang sekali ya, di sore hari ini menjelang berbuka puasa kita kembali hadir bersama Anda dalam Kurma Kuliah Ramadan. Di edisi kali ini di episode 7, yakni di hari Kamis 14 April 2022, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni 30 hari jadi manfaat, begitu kurang lebih ya. Dan di studio Sultan TV senang sekali hari ini saya sudah ditemani salah satu sponsor yang sudah mendukung kegiatan Good Ramadan juga. Ada Bapak Mohlas Widono selaku pimpinan cabang Dompet Duafa Banten. Assalamualaikum Pak Mohlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Dea. ya, Alhamdulillah Mbak Dea sehat ya. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Pak dari hari pertama sampai Alhamdulillah hari lancar. ini ya? Belum pernah bangun kesiangan untuk sahur. Alhamdulillah tidak ada yang kelewat sahurnya ya. Baik pemirsa, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kuliah tadi 30 hari menjadi manfaat ya. Jadi Betul, manfaat. betul. Silakan Pak Mohlas, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan bertemu di Sultan TV ya, bagi para apa nama panggilannya di sini pemirsa Sultan TV yang selalu setia mengikuti Sultan TV dimanapun berada. Semoga Ramadan kali ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, serta amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat baik di dunia maupun di akhirat. Salat dan salam mari kita panjatkan atau curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada dunia yang terang benderang sehingga ada Sultan TV sampai dengan hari ini gitu. Karena telah memberangus kejahilian di masanya sehingga ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat sampai dengan hari ini. Sesuai temanya, Bapak Ibu atau pemirsa Sultan TV dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang 30 hari Ramadan jadi manfaat. Tentu kita mengingat sebuah keterangan, kita sampaikan saja artinya dalam bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian kita juga sering mendapatkan atau juga membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimana di dalamnya menyatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, termasuk dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar ya. Kemudian juga kita juga sering mendapati keterangan yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini sedekah itu diutamakan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan, dan pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan ratusan kali lipat. Ada keterangan menyatakan sampai dengan 700 kali lipat. Ini tentunya kesempatan kita untuk berpahala. Nah, kami kebetulan di Dompet Duafa ini Mbak Dea menggagas manfaat-manfaat bagi masyarakat. Karena begini, kita sering melihat di masyarakat, kemudian juga para dai yang berceramah di masyarakat itu jarang sekali yang membahas tema tentang zakat. Padahal zakat menjadi rukun Islam yang ketiga, atau menjadi rukun Islam penyeimbang antara rukun Islam 1, 2, dan 4, 5. Kalau kita lihat 1, 2, syahadat, sholat, itu adalah hubungan kita dengan Allah, langsung vertikal. Kemudian 4 dan 5, puasa dan juga berhaji, itu juga hubungan kita dengan Allah, hubungannya juga vertikal. Tetapi zakat itu hubungannya vertikal horizontal. Hubungan kita dengan Allah, kita menunaikan zakat merupakan kewajiban. Zakat yang kita tunaikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi hubungan antara kita dengan Allah dan dengan masyarakat berimbang di rukun Islam yang ketiga. Maka tidak salah kalau kemudian zakat ini menjadi penyeimbang di tengah-tengah, menjadi penyeimbang antara 1, 2, dan 4, 5 sebagai hubungan vertikal kita dengan Allah dengan hubungan vertikal horizontal yang dihubungkan oleh zakat. Maka di Dompet Duafa di bulan Ramadan ini kami menyampaikan dakwah-dakwah zakat ini begitu masif, menyatakan bahwa manfaat zakat ini sangat luar biasa bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kaum duafa. Seperti kita tahu ya, di Indonesia ini sangat banyak sekali masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan. Standar BPS yang 400.000 sekian, penghasilan di bawah itu
dikatakan masyarakat miskin itu sudah di angka 27 juta sekian ya. Itu penghasilan 400.000 ke bawah. Bagaimana kalau kemudian Indonesia menerapkan standar standar Bank Dunia misalkan di bawah 2 dolar, itu baru dikatakan orang miskin per hari ya. Artinya ini kalau dinaikkan levelnya misalkan 750.000, di bawah 750.000 itu adalah orang miskin, akan lebih banyak lagi orang miskin di Indonesia. Apalagi kalau penghasilan di bawah 1 juta dikatakan orang miskin, kayaknya setengahnya dari penduduk Indonesia masuk kategori itu. Maka kemudian zakat menjadi solusi. Maka bagi kita yang sudah wajib berzakat, itu tentunya sangat dianjurkan untuk menunaikan zakat, apalagi di bulan Ramadan ini keutamaannya berlipat-lipat. Zakat menjadi manfaat. Contoh kita sebut saja ada satu program di Dompet Duafa yang lahir pada tahun 2002, ada namanya Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma. Pada saat itu berobat di negara Indonesia ini sangat mahal. Bahkan ada tagline yang cukup populer di masyarakat, orang miskin dilarang sakit. Itu adalah tagline yang ada pada saat itu. BPJS belum kepikiran pada saat itu. Dompet Duafa hadir pada saat itu entitas atau satu lembaga namanya Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma, di mana orang miskin kategori duafa itu bisa berobat ke klinik Dompet Duafa dengan cuma-cuma. Tapi mereka dibekali dengan kememberan, ada membernya, ada kartunya. Itu pada tahun 2002, jauh sebelum negara memiliki BPJS. Semua yang berobat ke situ kemudian bisa berobat dengan gratis. Itu adalah manfaat zakat. Kemudian yang kedua, misal di tahun 2012, Dompet Duafa pada saat itu mendirikan satu rumah sakit gratis untuk duafa di Parung Bogor, namanya Rumah Sehat Terpadu, RST Dompet Duafa. Di situ tidak ada kasir karena memang tidak berbayar, tapi dengan syarat dia duafa. Kemudian di rumah sakit tersebut juga tidak ada kelas, semuanya PIV. Karena memang untuk duafa tidak boleh dibedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya PIV. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti di rumah sakit pada umumnya. Nah, manfaat zakat. Jadi zakat ini kalau dikumpulkan dan kemudian dijadikan dijadikan sesuatu program yang luar biasa, itu bisa jadi menjadi manfaat yang besar bagi masyarakat. Karena masyarakat miskin ini pada dasarnya masyarakat kurang mampu, masyarakat prasejahtera gitu. Itu sebenarnya seperti orang yang sedang masuk jurang. Orang yang sedang masuk jurang sulit dia untuk bisa naik sendirian ke atas. Perlu ada tangan dari atas yang menuntun tangan dia atau menarik tangannya untuk naik ke atas jurang tersebut. Begitupun masyarakat prasejahtera. Mereka ada di bawah jurang, di mana harus ada orang mampu di atasnya yang menarik tangan mereka supaya mereka bisa naik level hidupnya, naik derajatnya, naik martabatnya, naik penghidupannya, naik kesejahteraannya. Ini yang sedang kita kampanyekan, 30 hari Ramadan jadi manfaat. Karena di Ramadan ini begitu banyak manfaat yang bisa kita berikan dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita, termasuk juga menunaikan yang bukan kewajiban kita. Misalkan sedekah wakaf. Di Serang ini ada satu portofolio wakaf, ada 2 portofolio wakaf. Pertama di DDFAM, program peternakan terintegrasi dan terpadu, itu adalah lahan wakaf dan itu didanai sebagian oleh dana wakaf, di mana surplus wakafnya atau keuntungan dari usaha tersebut digunakan kembali untuk program sosial, untuk mauquf alaih. Yang kedua ada rumah sakit mata di Taktakan. Rumah sakit mata Ahmad Wardi itu adalah rumah sakit wakaf, bahkan mungkin rumah sakit mata pertama wakaf di Indonesia gitu ya. Itu di sana bisa berobat masyarakat duafa dengan gratis yang didanai oleh dana wakaf. Di Ramadan ini juga Dompet Duafa punya banyak program, misalkan ada sembako untuk para duafa. Saya pernah mengalami ini pengalaman nyata tahun 2014. Kebetulan bermain ke daerah Cinangka, daerah Anyer sana, masuk ke dalamnya. Ada titipan zakat waktu itu sebesar 30 juta dari salah satu donatur. Dan mendekati hari Lebaran, kami tentu punya kewajiban untuk menunaikan zakat tersebut secepatnya. Maka H-2 atau H-1 Lebaran kami ke Anyer, untuk ke pelosok Anyer menyalurkan zakat tersebut. Sudah diamplopin tuh per amplop 500.000 gitu, berkeliling ke rumah-rumah yang kira-kira kita lihat dan verifikasi itu adalah mustahik.
Tapi rata-rata yang kita samperin itu pada ngumpet. Disangkanya saya tukang meteran listrik, atau disangkanya saya adalah penagih utang, karena yang namanya bank-bank keliling itu sangat marak sekali di perkampungan ya. Padahal kami ingin menyalurkan zakat. Kita masih melihat H-2, H-1 itu ibu-ibu itu masih memetik daun singkong dari kebunnya. Artinya makanan mereka menjelang berbuka di jelang lebaran itu adalah itu, daun singkong rebus mungkin, atau sayur daun singkong, atau daun singkong yang dimasak mungkin jadi sayur lodeh atau apapun. Tidak semua orang bisa menikmati seperti kita menjelang lebaran tuh matung daging kerbau gitu ya, atau kita sudah membeli daging kerbau ke pasar Rau berapa kilo gitu untuk dibikin rendang, dibikin sate dan lain sebagainya. Tidak semua orang bisa menikmati hal seperti itu. Maka menggulirkan program dari situ, kemudian terpikirkan kami membuat salah satu program namanya berbagi nikmat lebaran, agar yang berlebaran merasakan nikmat itu jangan hanya orang yang mampu, tapi orang yang membutuhkan juga, orang yang prasejahtera juga bisa menikmati itu. Itu kami saksikan langsung. Kemudian juga kita menemukan yatim-yatim duafa gitu menjelang lebaran itu masih boro-boro beli pakaian gitu kan, beli baju yang ketika orang berlomba-lomba sudah beli berapa, 2-3 potong gitu. Mereka boro-boro bisa memikirkan itu. Maka kami menggulirkan satu program namanya Parsel Lebaran Anak Yatim. Isinya nanti baju baru untuk mereka, sarung baru, sejadah baru untuk mereka. Jadi Ramadan ini kami mengajak, ini merupakan tema Dompet Duafa di seluruh Indonesia, tema Dompet Duafa Pusat, bahwa semua orang di Ramadan ini tentu ingin menjadi manfaat. Caranya adalah kita tidak perlu memberikan sesuatu yang kita tidak mampu berikan. Jika kita punya harta dan kita sudah wajib berzakat, yuk tunaikan zakat kita. Tunaikan ke lembaga-lembaga yang resmi, yang pertanggungjawabannya jelas, kemudian yang laporannya jelas dan ada auditnya. Yang kedua, bagi orang-orang yang mampu tapi belum mencapai nisab untuk berzakat, mari kita tunaikan infak dan sedekahnya. Bisa dengan berbagi berbuka bersama saudara, bisa dengan berbagi. Saat ini yang kami laksanakan berbagi berbuka itu metodenya adalah kita borong makanan dari pedagang pinggir jalan, diborong semuanya. Misalkan ada pedagang cendol, harganya dia jualan hari itu 500.000 modalnya, kemudian dia jual, dia dapat 700.000, kita beli 700.000. Pedagang cendol minta dibungkusin, makanannya kita bagikan gratis. Itu cara Dompet Duafa, agar UMKM-nya berpenghasilan, yang menerima makanannya bisa menerima manfaat makanannya. Kemudian makanan, selain kami berbagi takjil, ada juga berbagi berbuka puasa, berbagi berkah berbuka puasa. Ini makanan berat, nasi dan lauk pauknya. Ini kami pesan kepada masyarakat atau ibu-ibu misalkan yang bisa memasak, supaya dia berpenghasilan. Hasil masakannya kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Per hari itu minimal 50 paket sampai dengan 100 paket berbuka yang kami bagikan untuk takjil maupun paket berbuka puasanya. Tentunya dari mana ini? Dari infak dan sedekahnya para donatur yang ingin Ramadan ini menjadi manfaat bagi mereka. Karena mereka tidak punya waktu untuk melakukan itu, mereka tidak memiliki waktu karena bekerja. Begitu sampai dengan sore, sampai dengan maghrib, maka kami yang mencoba menjadi perantara, penyalur bagi mereka. Dan lembaga zakat adalah yang berusaha menyamakan harkat dan martabatnya antara orang kaya dengan orang yang kurang mampu. Jadi begini, kalau kita berzakat, misalkan Mbak Dea sebagai orang yang punya Mbak Dea misalkan sebagai mujaki atau orang sudah wajib berzakat. Saya tanya ke Mbak Dea nih, kalau berzakat Mbak Dea memberikan langsung nih, Mbak Dea punya penghasilan yang wajib zakat itu penghasilannya setara dengan 522 kg, atau kalau dikalikan 10.000 berarti 5.220.000 ya. Itu sudah bisa diambil 2,5%-nya untuk berzakat. Misalkan Mbak Dea wajib zakat, zakatnya disalurkan langsung 200.000 gitu ya, disalurkan langsung ke tetangganya yang membutuhkan. Kira-kira bagaimana sikap tetangganya terhadap Mbak Dea, yang kita katakan orang yang kurang mampu lah, yang kehidupannya berat? Dia pasti akan menghargai Mbak Dea secara berlebihan, akan mencium tangan, berterima kasih. Mbak Dea itu sebagai
dewa penolongnya lah. Posisi Mbak Dea sebagai mujaki itu akan jauh lebih terhormat terlihatnya dibandingkan dengan mustahik. Mustahik itu kelihatannya rendah banget posisinya. Cium-cium tangan terima kasih sudah ya itu. Padahal yang harus berterima kasih itu adalah Mbak Dea terhadap mustahiknya. Karena adanya mustahik inilah kewajiban Mbak Dea sebagai mujaki, orang yang wajib berzakat, jadi gugur kewajibannya. Dosanya jadi hilang karena kewajibannya sudah tertunaikan. Coba kalau nggak ada mustahik, mau menunaikan kemana? Kan gitu. Atau mau memberikan kepada siapa? Tapi penghargaannya berlebihan. Berbeda halnya dengan Mbak Dea berzakat ke lembaga. Mbak Dea berzakat melalui dompet duafa, nggak ketemu sama mustahik. Dengan amil posisinya sejajar, sama aja. Bapak Ibu ada yang bisa dibantu, saya mau berzakat, oh silakan Bapak Ibu berzakat berapa, 100.000 misalkan atau 200, ya silakan. Dibuatkan kwitansinya, diberikan, didoakan, pulang. Tidak ada perbedaan level derajat di situ, sama. Tiba-tiba di pintu, pada saat buka pintu, Mbak Dea ketemu sama mustahik yang mau minta ongkos pulang. Karena ke kita sering datang ada mustahik minta ongkos ke Padang gitu, kehabisan ongkos, dia mau pulang ke Padang nggak punya duit. Ketemu di pintu, kira-kira mustahiknya nunduk-nunduk nggak ke Mbak Dea atau cium tangan nggak? Enggak, dia biasa aja lewat. Kemudian si mustahiknya dengan amil, apakah dia akan menunduk-nunduk juga? Enggak, biasa aja, Pak saya mau pulang ke Padang nggak punya ongkos, bisa nggak saya dibantu? Derajat semuanya sama. Maka berzakat melalui lembaga adalah sunatullah, dianjurkan untuk, karena dengan berzakat melalui lembaga efeknya jadi besar. Uang 200.000 tadi tidak hanya mengalir menjadi sesuatu yang mengalir ke belakang rumah kita, tapi menjadi sesuatu yang berdampak. Contoh tadi, jadi rumah sakit, jadi peternakan, kemudian jadi sekolah gratis. Itu dari zakat yang dikumpulkan. 200 dari sekian ribu orang jadi banyak, jadilah sekolah gratis gitu. Jadilah peternakan yang bisa memberdayakan kaum duafa. Beda halnya ketika menyalurkan langsung 200.000, hari itu diberikan, 4 hari kemudian habis, semuanya mengalir ke belakang rumah. Tidak ada yang menjadi efek. Maka kemudian kita mengajak Bapak Ibu semuanya, pemirsa Sultan TV, mari kita jadikan Ramadan ini 30 hari yang bermanfaat ini, sekarang sudah berkurang, tinggal berapa hari lagi, menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Manfaat buat diri kita sendiri, manfaatnya apa? Kita dapat pahala berlipat, kita dapat keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Manfaat bagi orang lain adalah orang lain menerima apa yang menjadi kelebihan rezeki kita. Mereka menerima bagaimana nikmatnya kue nastar itu seperti apa gitu. Mereka merasakan itu, bukan cuma kita yang merasakan. Jadi 30 hari jadi manfaat ini kami usung sebagai penyadar atau sebagai pengingat, sebagai gerakan. Karena dalam World Giving Index yang di Charity Foundation gitu, dari IAC atau apa yang Charity Foundationnya dunia, menempatkan Indonesia pada urutan pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Di atasnya Nigeria, di atasnya Myanmar. Artinya negara kita ini ketika orang-orangnya diajak untuk bergerak ke dalam kebaikan, untuk berdonasi dalam hal kebaikan, ini akan mudah untuk digerakkan. Tapi ada satu catatan dalam penelitian tersebut, bahwa di Indonesia ini harus ada yang menginisiasi. Jadi gerakan kebaikan itu, walaupun kedermawanannya nomor 1, harus ada yang menginisiasi gerakannya, baru akan tergerak untuk mengikuti gerakan tersebut. Sebagai contoh, misalkan satu hari tahun-tahun sebelumnya ada satu warung yang buka di Kota Serang, satu warung makan. Kemudian warung makan tersebut digerebek oleh aparat, makanannya disita dan lain. Ada satu orang netizen yang kemudian menaikkan campaign tersebut. Yuk kita bantu si A itu yang disita makanannya oleh aparat itu untuk kembali bisa berjualan. Terkumpul banyak, Kang. Terkumpul banyak sekali. Bahkan sampai ratusan juta, di atas 200 juta. Artinya masyarakat itu gampang sekali digerakkan kebaikannya. Tapi juga kita harus hati-hati menggerakkan kebaikan tersebut. Harus memilah apakah yang kita gerakan itu baik atau tidak. Maka jadi manfaat juga, niat kita baik untuk menjadikan ini manfaat harus dengan cara-cara yang baik. Dan juga yang kita usung juga adalah gerakan kebaikan. Itu yang menjadi, karena core kami adalah
pada gerakan jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka tugas kami menyampaikan dakwah melalui lembaga ini adalah hanya satu, zakat. Karena zakat ini jarang sekali disinggung, jarang sekali dibawakan. Kita sering menemukan mungkin pembahasan tentang bab toharoh, pembahasan tentang bab sholat, puasa dan haji, tapi kita bukan pembahasan tentang zakat di tempat-tempat yang memang itu bisa dilakukan sebuah pengajian gitu ya. Kita jarang menemukan bab itu, dan kami ini dari potensi yang ada dengan sekian banyak lembaga zakat, itu pun belum sampai di Banten saja itu baru terhimpun sedikit sekali, mungkin hanya 5% atau 6% dari potensi yang sebenarnya ada. Jadi kalau di Indonesia katanya potensinya 217 atau 373 gitu yang baru triliun potensi zakat, itu baru terhimpun 8 sampai dengan 10 triliunan. Jadi masih sangat minim sekali. Karena itu pun dengan banyak lembaga zakat. Bagaimana kalau tidak ada lembaga zakat? Akan semakin minim orang-orang yang menunaikan kewajibannya untuk menunaikan kewajiban berzakat. Itu mungkin Mbak Dea sebagai pengantar, maka kami mengajak semua pemirsa yang sudah mampu dan sudah mencapai nisab, bahkan haulnya jatuh di Ramadan ini, mari kita tunaikan zakatnya di Ramadan. Kita dahulukan zakat fitrah di awal waktu agar penyalur zakatnya pun tidak kewalahan, karena kita itu ada budaya menyalurkan atau ada keyakinan, memang ada keyakinan ya, menyalurkan zakat fitrah itu di malam hari H atau di malam takbiran. Memang tidak salah dan itu memang utama. Tapi akan kewalahan yang menyalurkannya. Bagaimana kalau kemudian bertumpuk bertonton beras disalurkan, sementara kalau lewat Idul Fitri itu masuknya sudah bukan lagi zakat fitrah, tapi sudah masuk sedekah biasa. Maka kami yang berkewajiban menyalurkan ini kelimpungan kalau menyalurkannya mepet-mepet ke sholat Id gitu ya, atau mepet-mepet ke malam hari raya. Maka mari kita tunaikan zakat fitrah di awal waktu sekarang ini agar bisa kita salurkan secepatnya kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk yang belum mencapai nisab, belum mencapai wajib zakat, mari tunaikan zakat infak dan sedekahnya untuk berbagai program, berbuka puasa, sahur untuk orang yang membutuhkan, kemudian paket kebutuhan pokok yang membutuhkan di tengah melonjaknya harga minyak goreng, di tengah naiknya harga BBM. Tentu akan banyak sekali orang semakin sengsara di Ramadan. Maka kita yang mampu, mari kita ringankan beban mereka dan jadikan Ramadan ini manfaat sebesar-besarnya bagi kita dan bagi saudara-saudara kita. Itu mungkin Mbak Dea, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal mungkin dari Mbak Dea ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, nampaknya sudah cukup jelas Pak Waspidono. Terima kasih atas kuliah Ramadan atau kurmanya di hari ini, pemirsa, bahwa tadi sudah banyak sekali ajakan khususnya untuk menyalurkan zakat, fitrah, sedekah dan infaknya melalui dompet duafa Banten ya, dengan kampanyenya 30 hari Ramadan menjadi manfaat. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga terima kasih kepada dompet duafa Banten yang juga sudah mendukung acara Good Ramadan di Sultan TV atau program khusus kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir lagi di hari Senin di jam yang sama di panggung Ramadan Sultan TV dan juga kuliah Ramadan bersama Sultan TV. Akhir kata saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.